Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kembali lagi sama saya Jonathan Salsabil, mahasiswa Universitas Pasundan, PGSD FKIP. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang tujuan penelitian. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita simak videonya bersama-sama. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil. Sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga suatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Kata-kata dari tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang akan diajukan. Dalam artian, tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan, dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, yang dapat diamati dan dapat diukur. Jadi bukan merupakan kalimat tanya. Oleh sebab itu, perumusan tujuan haruslah relevan dengan identitas masalah yang dihadapi nantinya. Perumusan masalah dan proses penelitian. Dalam beberapa penelitian, masalahnya sangatlah sederhana. Biasanya merupakan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja penjelasan masalah dijelaskan dengan pertanyaan, sedangkan tujuannya ditulis dalam bentuk pernyataan, yang biasanya memulai dengan kata yang ingin mereka ketahui. Oke, sekarang lanjut ke tujuan penelitian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Buckingham tahun 1974. Tujuan penelitian menurut beliau yaitu ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep, atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, menurut Locke, Spirduso dan Silverman tahun 2013 dalam Creswell tahun 2016, tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan riset dan apa yang ingin Anda dapatkan. Kemudian ada ciri-ciri tujuan penelitian. Yang pertama, bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah ini untuk melakukan penelitian tentang prosedur dan penggunaan dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta, objektivitas faktual. Lalu untuk yang kedua ada proses berkesinambungan. Di sini hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. Lalu ada memberikan kontribusi. Memberikan kontribusi di sini untuk memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Lalu yang keempat, analitis, yaitu studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah, dan ada hubungan kausal antara variabel-variabel lainnya. Oke, kemudian ada tujuan penelitian yang dibedakan menurut para ahli.
Jadi penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir untuk menguji pengetahuan yang ada. Nah, menurut para ahli itu ada tiga perbedaan beberapa yang dibedakan. Yang pertama eksploratif. Eksploratif ini penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Jadi si peneliti itu menguji hal baru yang belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti-peneliti yang lain. Lalu ada verifikasi, yaitu peneliti yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukan suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Jadi untuk yang verifikasi ini, si peneliti ini nantinya menguji lagi teori yang sudah ada sebelumnya, yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Lalu dia meneliti lagi, bisa hasilnya itu menggugurkan si penelitian yang sebelumnya, bisa juga memperkuat pengetahuan dari si peneliti sebelumnya. Lalu development, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Jadi development ini tugas peneliti ini untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oke. Lalu biasanya juga tujuan penelitian itu dibedakan menjadi dua. Kalau umumnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Oke. Untuk tujuan umum ini tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Seperti untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, lalu untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, lalu untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Lalu ada tujuan khusus, yaitu tujuan yang lebih spesifik nantinya. Lalu juga ada jenis tujuan penelitian. Di sini yang pertama ada kualitatif, lalu kuantitatif, penelitian metode campuran. Oke. Untuk tujuan penelitian kualitatif, yaitu tujuan bisa dibilang qualitative purpose statement, biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif dapat menunjukkan desain atau desain penelitian yang dipilih nantinya. Tujuan-tujuan ini nantinya harus dirumuskan dalam bentuk penelitian teknis dari bahasa penelitian kualitatif. Lalu juga ada tujuan penelitian kuantitatif atau quantitative purpose statement. Ini sangat berbeda dengan model perbandingan variabel ya. Kualitatif ini baik dari segi bahasa maupun dari segi perhatian saat menghubungkan atau membandingkan variabel. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini meliputi variabel yang digunakan dalam bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian dedukatif terhadap hubungan atau teori tertentu. Lalu untuk tujuan penelitian metode campuran, di sini bisa dibilang juga mixed methods purpose statement, yaitu meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan logika rasionalisasi.
percampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Tujuan meneliti metode campuran biasanya diberikan pertama dalam pendahuluan untuk memberikan pembaca orientasi awal untuk memahami bagian peneliti kuantitatif dan kualitatif yang terkandung di dalamnya. Oke, kemudian ada fungsi manfaat penelitian. Penelitian dimulai ketika ingin mengetahui sesuatu. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Secara spesifik, manfaat penelitian di bidang apapun mencakup dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oke. Apa sih manfaat teoritis? Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada apakah akan memperkuat dan menggugurkan atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berdasarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Lalu manfaat dari yang praktis ini, manfaatnya adalah berguna untuk memecahkan masalah praktis. Jadi misalnya ada masalah nilai mahasiswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai mahasiswa. Oke. Kemudian yang terakhir ada contoh manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis, yang dimana hasil penelitiannya ini dapat menjadi landasan dalam mengembangkan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu, menjadi sebuah nilai tambahan hasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia. Oke, dan yang terakhir manfaat praktis. Penelitian mampu menerapkan media yang sesuai dengan materi pembelajaran tertentu nantinya, serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai. Terima kasih. Ya, gimana videonya teman-teman? Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan di video ini. Semoga apa yang saya buat hari ini bisa bermanfaat juga untuk saya pribadi. Mungkin apabila ada pertanyaan atau saran untuk video ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.